Oke, jadi kita akan mulai ya untuk hari ini kita akan belajar khusus untuk pemula ya. Nah, jadi sedikit informasi buat teman-teman, kita live ada sekali 2 minggu ya. Jadi di 2 minggu pertama dalam bulan tersebut kita akan membagi 2 level nih. Jadi 2 minggu untuk level pemula, kemudian 2 minggu ke depannya atau 2 minggu berikutnya itu untuk level medium atau level advance ya. Nah, jadi teman-teman bisa tetap mendapatkan edukasi sesuai dengan tingkat pengalaman yang dimiliki begitu. Nah, jadi sebagai komitmen kita dari perusahaan, dari aplikasi, kita ingin memberikan edukasi kepada seluruh customer yang ada di Tradeway untuk mendapatkan teknik ataupun pengetahuan tentang analisa, risk management ataupun hal-hal yang berkaitan dengan trading ya. Nah, jadi kali ini topiknya itu pengenalan candlestick dasar. Nah, jadi walaupun teman-teman sudah mungkin sudah banyak ya yang sudah paham, tapi di sini kita akan coba lagi untuk berbagi, begitu. Oke, sudah siap untuk kita mulai materi? Coba di komen dong. Yang sudah siap boleh di komen ya, supaya kita bisa memulai materinya. Karena materi ini sangat spesial ya. Ini pengetahuan tentang candlestick. Baik, jadi di sini kita sudah menyiapkan nih untuk PowerPoint-nya ya. Jadi nanti teman-teman yang ingin belajar ataupun ingin meminta filenya, nanti kita akan bagikan ya kepada teman-teman ya. Di akhir nanti kita akan bagikan PowerPoint-nya. Nah, jadi oke, kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam trading, buat teman-teman yang masih pemula ya, di dalam trading itu ada namanya candlestick ya. Ini benar-benar untuk pemula ya teman-teman ya. Nah, jadi candlestick itu adalah nah ini nih, candlestick itu adalah batang ya, batang pergerakan harga di mana di dalam 1 jam, kita coba dalam 1 hari ya. Nah, di dalam 1 hari, contohnya nih, kemarin ya, kemarin tanggal 27 November. Nah, jadi kemarin tanggal 27 November itu ada candlestick di sini nih. Nah, jadi dari candlestick ini kita akan pelajari nih. Di sini ada harga pembukaan, harga penutupan, dan harga tertinggi maupun harga terendah. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Ya, sekilas ya. Nah, kemudian yang pertama, topik pembahasan yang mungkin akan kita bahas hari ini ya, mudah-mudahan sempat semua ya. Itu yang pertama, pengertian candlestick, kemudian yang kedua jenis candlestick, dan yang ketiga kita akan carikan contohnya di real market. Artinya kita akan cari contoh candlesticknya itu di grafik yang sedang berjalan pada hari ini, begitu. Kemudian nanti sesi terakhir ada tanya jawab. Oke, yang pertama, nah jadi candlestick itu adalah pengertiannya itu satu jenis grafik ya, grafik harga suatu instrumen yang digunakan dalam analisa teknikal. Nah, jadi dari candlestick ini, sebentar saya akan perbesar ya. Nah, jadi dari analisa candlestick ini kita bisa melihat berapa harga tertinggi, berapa harga terendah, dan harga pembukaan maupun penutupan. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Dari candlestick yang kemarin, itu harga pembukaannya ada di sini. Nah, di sini ya. Nah, kenapa di sini? Karena di hari sebelumnya penutupannya ada di sini. Jadi, bukanya di sini di 2632, kemudian tutupnya di 2635. Begitu. Nah, untuk harga terendahnya itu ada di
2.627 ya. Dan harga tertingginya, sebentar ya. Nah, ini harga tertingginya nih. 2.657. Jadi ini harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan ada di 2.635. Oke, sampai sini paham ya? Coba di komen teman-teman yang masih pemula, apakah sudah paham untuk harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah? Biar kita lanjut. Halo, mana nih komennya? Apakah sudah paham sampai sini? Waduh, satu doang yang paham. Yang lain gimana? Dilanjut apa mau diulang? Teman-teman, ini akan berpengaruh banget ya untuk nanti kita lihat tren ke depannya. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman pahami nih. Buka tutup candle ya. Sangat berpengaruh kepada tren ke depannya, sangat juga mempengaruhi kepada nanti cara entry ataupun entry point-nya kita. Jadi teman-teman tolong kalau memang nggak dipaham cara bacanya, cara baca candlestick, tolong diinfokan aja nanti kita ulang ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Saya harap teman-teman paham ya untuk harga pembukaan, penutupan, dan tertinggi maupun terendah. Nah, jadi para trader menggunakan candlestick untuk dapat melakukan analisis terhadap pergerakan harga aset. Nah, jadi untuk candlestick ini sebenarnya kita bisa menganalisa semua aset ya teman-teman ya, bukan hanya di pasar forex ataupun komoditas, tapi bisa juga di kripto, di saham, indeks, atau di aset lain yang mempunyai data pergerakan harga begitu. Nah, kemudian dari analisa inilah kita bisa mengambil keputusan ya, apakah kita akan membeli aset tersebut ataupun menjual begitu. Nah, ini nih contohnya nih. Ya. Jadi yang sebelah kiri ada candlestick bearish. Nah, candlestick bearish itu yang ini. Ini candlestick bearish ya. Yang hitam atau yang turun. Kemudian yang hijau atau yang naik itu adalah candlestick bullish. Nah, di sini ada high artinya harga tertinggi. Kemudian upper shadow itu artinya ekor atas ya, kemudian harga close. Nah, yang tengah ini adalah body. Jadi candlestick itu juga memiliki body atau tubuh candlestick. Kemudian harga opennya yang di bawah sini. Kemudian lower shadow itu adalah ekor bawah dan low adalah harga terendah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, jadi setelah teman-teman sudah paham bagian-bagian dari candlestick, yang mana harga pembukaan, yang mana harga penutupan, yang mana harga terendah dan tertinggi. Jadi di sini saya akan coba buatkan ya dari harga yang kemarin ya. Karena candlestick yang hari ini kan belum tutup nih. Jadi di sini saya akan buatkan langsung contohnya. Nah, ini harga tertinggi ya, harga tertinggi. Yang ini harga terendah. Oke. Nah, ini harga tertinggi. Ini harga terendah ya. Tanggal kemarin. Ini kita bahas candlestick yang kemarin, yang telah terjadi, yang telah selesai di time frame daily. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, dari candlestick yang ada di grafik ya, di grafik apapun itu ada jenisnya ya. Jadi yang pertama ada single candlestick pattern atau pola candlestick
satu ya, single ya. Jadi ibaratnya dia sendiri ya, kayak jomblo. Itu untuk single, biar mudah ingatnya ya. Nah, kemudian yang double dia punya pasangan. Jadi ini satu pasang ya, yang double candlestick pattern. Jadi ini satu, ini dua, dan triple ini tiga. Jadi ini kita bacanya sekali tiga. Dari tiga buah candlestick itu bisa kita sebut sebagai triple candlestick pattern. Begitu. Nah, kira-kira sampai di sini masih ada yang bingung? Yo, jangan malu-malu ya teman-teman, kalau ada yang bingung ya. Atau masih ada yang jomblo? Wes, sorry ya tadi sempat nyinggung jomblo ya. Untuk yang single ya, biar mudah aja diingatnya gitu. Oke, paham ya? Aduh, yang komen cuma satu orang doang. Oke, nah jadi saya harap teman-teman paham ya. Nah, jadi dari single candlestick pattern, double dan triple ini juga ada jenis-jenisnya atau ada nama-namanya ya. Jadi yang pertama itu Maruboju. Nah, jadi Maruboju ini seperti ini. Ya, kelihatan ya. Nah, jadi Maruboju ini sebenarnya berasal dari bahasa Jepang, artinya kepala botak. Nah, jadi untuk candlestick ini dia tidak memiliki ekor ya, atau shadow. Baik itu shadow atas atau shadow bawah. Atau paling tidak dia hanya memiliki shadow yang sangat pendek begitu. Nah, jadi untuk candlestick Maruboju ini ada terbagi dua ya. Yang pertama bullish Maruboju, kemudian yang kedua bearish Maruboju. Nah, untuk bullish Maruboju ini kita akan langsung lihat nih contohnya di pasar atau di real market ya. Yang mana sih candlestick Maruboju? Nah, ini kelihatan nih. Oh, ini masih ada ekor ya, sedikit ya. Nih. Tapi ini masih bisa kita bilang sebagai candlestick Maruboju. Walaupun ada sedikit ekor ya. Kita coba cari yang benar-benar tidak memiliki shadow. Nah, contohnya seperti ini nih. Shadow. Mana ya? Nah, ini ya teman-teman ya. Benar ya? Nah, di sini kelihatan ya. Kepalanya botak ya. Bentar. Nah, ini nih, Maruboju nih. Maruboju. Nah, ini ya, Maruboju ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Candlestick Maruboju. Nah, jadi candlestick ini terjadi di tanggal 13 Oktober 2023 ya. Kelihatan ya, yang bawah. Nah, ini namanya bullish Maruboju. Sama ya, seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk bearish Maruboju nanti tinggal dicari saja ya. Bedanya candlesticknya warna merah atau warna hitam atau bearish. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia tidak memiliki shadow ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita belajar candlestick Maruboju, kita akan belajar doji. Nah, untuk doji ini candlesticknya dia memiliki body yang tipis ya, body yang kecil. Tapi dia memiliki ekor yang panjang. Nah, jadi doji candlestick adalah pola candlestick yang menunjukkan harga pembukaan dan penutupan yang sama atau sangat
dekat dengan sama. Nah, pola ini dianggap sebagai formasi netral yang menunjukkan keraguan-raguan antara pembeli dan penjual. Nah, panjang bayangan atas dan bawah dapat bervariasi sehingga memberikan tampilan tanda plus salib atau salib terbalik. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini saya perbesar ya untuk doji. Nah, doji candlestick. Oke, nah sekarang kita akan coba cari di mana nih. Nah, sudah langsung kelihatan ya. Oke, kita coba cari di harga terbaru. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini doji ya. Doji. Bodinya kecil. Punya ekor. Ini kita sebut sebagai candlestick doji. Nah, ini ya, doji ya. Sama kan? Bodinya kecil dan punya ekor atas ataupun ekor bawah. Itu contohnya. Kemudian masih banyak ya. Nah, ini juga bisa, ini terlalu besar ya. Nah, ini doji nih, candlestick doji. Bodinya tipis. Kelihatan ya? Ini. Bodinya tipis. Kemudian ekornya panjang ke atas dan ke bawah. Oke, sama ya. Nah, untuk doji ini juga sebenarnya ada banyak ya jenis-jenisnya. Cuma ini kita akan bagikan dasarnya saja. Nanti untuk jenis-jenisnya bisa searching lagi di internet begitu atau di artikel. Kira-kira sampai sini ada yang dibingungkan? Atau ada yang mau bertanya? Boleh ya, sambil bertanya ya. Jadi nanti saya akan bantu jawab apabila ada yang ingin ditanyakan ketika lagi menjelaskan begitu. Oke, ya. Jadi teman-teman tolong dipahami ya, karena kalau misalnya teman-teman yang trading nih mau cari kayak apa ya istilahnya ya, area supply and demand. Nah, ini candle doji ini akan sangat membantu nih. Jadi candlestick ini benar-benar dasar ya, salah satu dasar juga untuk trading gitu. Jadi teman-teman tolong benar-benar konsep bisa dipahami karena ini yang akan nanti menunjukkan kemungkinan perubahan tren, menunjukkan kemungkinan sideways. Nah, itu ada di sini semua nih. Di candlestick semua gitu. Jadi ini benar-benar istilahnya candlestick itu kan benar-benar merepresentasikan psikologi pasar ya. Bisa kita katakan seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang ada yang masih nggak ngerti nih, doji itu apa sih representasinya gitu kan, Marubozu itu apa sih artinya? Nah, ini nanti bisa ditanyakan ya teman-teman ya. Marubozu kayak misalnya ini nih, apa namanya candlestick yang doji, ini artinya apa sih? Kenapa bisa terjadi candlestick doji seperti itu? Teman-teman bisa tanyakan lebih dalam lagi, nggak apa-apa, tanyakan di sini aja. Oke, mungkin sudah paham kali ya. Oke, kita lanjut ya. Kita udah belajar dua nih, Marubozu dan doji. Ini masih banyak sebenarnya ya. Yang ketiga itu ada candlestick spinning top. Nah, untuk spinning top ini dia memiliki body yang sedang ya, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Kemudian dia memiliki shadow atas dan shadow bawah. Nah, jadi untuk pola ini artinya ada keraguan atau keseimbangan ya antara buyer dan seller. Biasanya di time frame yang lebih kecil ini namanya bisa kita namakan sebagai sideways begitu. Jadi sangat cocok untuk scalping buy dan scalping sell ketika kita menemukan jenis pola candlestick spinning top begitu. Nah, untuk contohnya seperti apa, kita akan lihat di grafik. Untuk spinning top kurang lebih seperti ini ya. Sebentar.
Nah, ini adalah spinning top ya. Nih, jadi adanya keseimbangan antara buyer dan seller di sini. Dan kita lihat dari sini ke sini juga harganya tidak jauh beda ya, masih bergerak di dalam range. Artinya buyer dan seller sama-sama kuat. Kita lihat efeknya di hari berikutnya atau periode berikutnya. 1, 2, 3, 4. Begitu. Oke, paham ya? Kemudian engulfing. Nah, ini kita masuk ke pola double ya. Atau ya, pola candlestick yang berpasangan begitu. Nah, untuk engulfing ini sebenarnya sangat populer ya. Nah, bentuknya itu ada satu candlestick yang merah atau bearish, kemudian dikalahkan oleh candlestick berikutnya. Nah, untuk candlestick berikutnya itu adalah candlestick yang bullish atau yang berlawanan dari candlestick yang yang sebelumnya begitu. Nah, jadi ketika ini terjadi, satu bearish, kemudian satu lagi bullish, dan candlestick bullishnya seperti memakan candlestick bearish ya, itu bisa kita sebut sebagai bullish engulfing gitu. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya di grafik bullish engulfing ya. Satu candlestick bearish, kemudian dimakan oleh satu candlestick bullish. Nah, ini nih, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kita bisa sebut sebagai bullish engulfing. Yang dua ya, dua ini ya. Satu candlestick bearish, yang ini. Kemudian satu lagi candlestick bullish. Nah, candlestick bullish ini harus lebih tinggi penutupannya dibandingkan dengan candlestick sebelumnya yang di sini. Begitu. Kemudian kita coba cari candlestick bullish engulfing ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Candlestick bullish engulfing. Nih dua ya, dua nih. Satu bearish, satu lagi candlestick bullish. Nah, ini memberi sinyal mengenai tren pembalikan harga alias reversal. Nah, untuk bullish engulfing itu artinya namanya bullish ya, artinya akan mengalami kenaikan. Nah, di sini kita lihat harganya telah naik setelah adanya bullish engulfing. Ini juga bullish engulfing. Kita lihat efeknya akan naik, begitu ya. Jadi bullish engulfing itu kita bisa identifikasi indikasi kenaikan harga, begitu. Nah, untuk bearish engulfing itu tinggal dibalik saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya, bearish engulfing. Satu candlestick bullish, kemudian dimakan oleh satu candlestick bearish. Nih. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk bearish engulfing. Oke, kemudian kita lanjut harami atau inside bar. Nah, untuk inside bar ini juga pola double ya, dua candlestick. Nah, jadi sebenarnya harami ini berasal dari bahasa Jepang, artinya ibu hamil ya. Nah, jadi untuk harami ini ada bullish harami dan ada bearish harami. Nah, untuk bullish harami itu jadi polanya seperti ini. Ini adalah candlestick ibu, mother candle, kemudian yang ini adalah kita ibaratkan sebagai anaknya. Nah, jadi bullish harami ini indikasinya bakalan naik. Jadi yang kita bisa fokuskan adalah anaknya. Anaknya adalah bullish ya, candlestick yang kecil ya. Artinya akan terjadi kenaikan. Nah, jadi ini biasanya terjadi ketika
turun ya ketika tren sedang bearish. Kemudian ada tanda-tanda bullish harami seperti ini. Nah, yang sebelah kiri, nah itu artinya ada kemungkinan harga akan naik, akan berganti arah menjadi naik begitu. Untuk angel swing itu dipakai di time frame berapakah untuk menentukan buy atau sell-nya? Nah, untuk time frame-nya sama aja ya, tergantung dari tipe tradernya, apakah scalping, apakah intraday atau swing begitu. Jadi sama saja, mau di time frame berapa juga. Oke, untuk bullish harami kita akan cari ya candlestick hamil, ibu hamil. Kita akan coba cari bullish harami dari turun ke bawah, dari tren turun ke naik maksudnya. Oke, kita cari tren turun. Nah, ini nih tren turun. Tren turun. Apakah di sini ada bullish harami? Bullish harami, bullish harami. Polanya agak jarang ya muncul ya. Bullish harami. Oke, kita coba ganti ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini bisa ya. Ini bisa walaupun anak candlestick anaknya agak ke bawah ya. Tapi ini masih berada di dalam jangkauan dari candlestick yang bearish. Jadi kurang lebih seperti ini. Bullish harami. Nah, kita lihat efeknya atau hasilnya setelah terjadi candlestick bullish harami. Hasilnya harga naik. Begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, bisa di sini, bisa di tengah, bisa di atas, selama dia masih di dalam body ya, atau di dalam jangkauan lah, dalam jangkauan dari candlestick yang sebelumnya, begitu. Oke, ini untuk bullish harami ya. Nah, untuk bearish harami itu artinya dari naik ke turun. Kita akan coba cari ya. Nah, ini nih bearish harami ya. Kelihatan ya. Nih, candlesticknya di dalam ya. Cuma ini candlesticknya cukup gede ya. Anaknya cukup gede, sudah mau melahirkan. Nah, yang ini nih. Ini masih bisa kita sebut sebagai bagian dari bearish harami. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Karena masih di dalam jangkauan dari candlestick sebelumnya. Gitu. Oke, clear ya untuk bullish harami ya. Kemudian kita lanjut ke Twigger top. Nah, untuk Twigger top ini dia memiliki dua candlestick yang sama-sama memiliki ekor ya, baik itu ekor bawah ataupun ekor atas. Nah, jadi pola ini seperti biasanya jarang terjadi ya. Tapi kita akan melihat. Nah, jadi untuk penjelasannya seperti ini nih. Tren minor yang terdiri dari dua candlestick dengan ketinggian yang kurang lebih sama atau sama rendah atau beberapa variasi lainnya. Nah, jadi ada dua candlestick, kemudian bodinya sama,
kemudian ekornya juga hampir sama, begitu. Jadi kita akan coba lihat apakah ada. Nah, ini ada ya, tweezer top ya. Nah, ini hampir sama ya, tweezer top. Yang ini tweezer top ya. Nih, dua nih. Oke, tweezer top. Tweezer top. Nah, untuk kebalikannya tinggal dicari saja ya, tweezer bottom. Yaitu ekornya ke bawah atau shadownya ke bawah, begitu. Oke, kita lanjut. 3 white shoulders. Nah, ini biasanya akurasinya paling bagus nih. Teman-teman bisa ingat ya, atau dicatat ya. Biasanya untuk pola 3 white shoulder ini adalah salah satu pola favorit saya ya. Artinya 3 prajurit putih. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ada 3 candlestick yang momentumnya cukup kuat ya. Jadi 3 candlestick yang memiliki body yang cukup besar dan berturut-turut terjadi selama 3 kali gitu. Itu untuk 3 white shoulder. Kemudian untuk sebaliknya itu namanya 3 black cross. Artinya ada candlestick bearish 3 kali berturut-turut turun tanpa ada keraguan atau tanpa adanya koreksi ke atas gitu. Nah, jadi untuk 3 white shoulder ini kita akan cari ya. Dia bodinya yang gede ya, bodinya yang gede. Tiga-tiganya gede ya. Kita akan lihat. Nah, ini nih, kelihatan ya. Ini nih, muncul nih. 1, 2, 3. Nih, 3 ya. 3 white shoulder. 1, 2, 3. Ya, 3 kali berturut-turut ya. Artinya ada momentum buyer yang sangat kuat. Nah, kita lihat ke sebelah kanan. Setelah itu harganya lanjut naik. Benar ya? Nah, untuk kebalikannya itu ada. Nah, ini ada nih. 3 black cross. 1, 2, 3. Kita lihat harganya turun setelah 1, 2, 3. 3 kali berturut-turut. Artinya ada momentum seller kuat dari atas. Kemudian mendorong harga lebih jatuh sampai di sini. Sampai akhirnya buyer masuk lagi. Begitu. Ini adalah 3 black cross. Kemudian 3 morning star. Oke, untuk 3 morning star ini dia satu candlestick bearish, kemudian doji, kemudian ditutup oleh candlestick bullish. Ya, jadi 3. Bentar. Kita akan cari ya untuk 3 morning star. Satu candlestick bearish, keduanya doji, yang ketiga candlestick bullish. Biasanya terjadi juga untuk di pasar emas. Nah, ini nih. Ini bisa ya. Kita lihat candlestick bearish, candlestick doji. Nah, untuk candlestick doji yang kedua ini, yang ini ya. Ini bisa dalam candlestick bearish atau juga bisa dalam bentuk candlestick bullish. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi yang 3 ini kita sebut sebagai 3 morning star. Nah, kita lihat harganya naik setelah adanya pola ini. Jadi kalau teman-teman muncul pola seperti ini, langsung saja dicoba buy untuk aset yang ingin ditradingkan, baik itu Bitcoin, baik itu Nasdaq, atau indeks, ataupun aset lain ya.
Nah, kemudian kebalikannya ada evening star. Nah, evening star ini sama aja ya. Jadi dari market naik, kemudian indikasi penurunan. Candlestick bullish, doji, dan ditutup dengan bearish. Kita akan lihat dari atas ya. Apakah ada Nah, kurang lebih seperti ini ya. Candlestick bullish kan dari bawah nih. Bullish doji. Nah, ini dojinya kurang tipis ya. Dan ditutup dengan bearish. Kita coba lagi yang lebih kelihatan. Candlestick bullish, doji, bearish. Nah, ini juga bisa ya. Ini yang 3 nih. Nah, jadi untuk yang ini bisa mirip ke 3 Morningstar. Cuma yang lebih bagus itu bodinya harus menutupi candlestick yang sebelumnya, begitu. Untuk akurasi yang lebih bagus. Nah, begitu ya. Nah, seperti ini juga bisa ya. Bullish, candlestick kecil. Tapi ini seharusnya doji ya. Baru ditutup dengan candlestick bearish. Gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk bentuknya memang tidak harus sama persis ya. Yang penting polanya kita paham bahwasanya penutupnya itu lebih kuat atau bisa mengalahkan candlestick sebelumnya. Begitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Teman-teman, jadi ini kita udah ngomong sampai ke ini ya, kemungkinan untuk reversal. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih tentang apa ya, informasi ini. Jadi formasi ini tidak 100% akan membalikan harga ya teman-teman ya. Tadi kan kita bahas tentang reversal ya, ataupun pembalikan arah tren. Jadi kalaupun muncul di apa namanya jenis-jenis candle ini tidak 100%. Ingat sekali lagi tidak 100% akan membalikan arah harga, namun kemungkinan besarnya akan membantu membalikan arah harga gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti trading bisa untuk melihat ya kemungkinan adanya candle tersebut gitu. Jadi istilahnya tingkat profit ya, tingkat benarnya analisa teman-teman bisa lebih tinggi gitu ya. Jadi istilahnya tidak trading sembarangan lagi nih, ataupun open posisi terus nggak pakai SL dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah nanti jenis candle ini tentunya tidak bisa dipakai dengan sendiri ya. Harus digabungkan dengan indikator-indikator lainnya seperti kemarin yang kita pelajari Bollinger Band, ada exponential moving average, dan juga ada supply and demand. Gitu. Jadi ini kita ulang lagi ya, istilahnya kita ulang lagi dari chapter 1 gitu ya, bab 1. Nanti setelah ini kita akan lanjut ya di minggu depannya. 2 minggu ke depan kita akan lanjut belajar tentang yang lebih lebih advance lagi. Nah, nanti tetap juga nanti ketika kita belajar lebih advance, materi ini akan masuk lagi Kak, teman-teman ya. Masuk lagi, kita akan bahas lagi nih di 2 minggu ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak terlalu paham dengan materi yang saat ini, nanti 2 minggu ke depan teman-teman akan blank juga gitu. Jadi kalau saya balik lagi teman-teman, kalau misalnya ada yang kurang paham nih, tolong ditanyakan. Supaya nanti di 2 minggu ke depan ketika kita bahas materi yang lainnya lagi, yang ini maksudnya teman-teman bisa ikutin gitu ya, bisa paham. Seperti itu.
Oke, jadi ini ada yang nanya ya. Jadi kalau ada Morningstar, maka harga akan terus naik, begitupun sebaliknya ya Master. Ya, itu indikasi ya. Morningstar indikasi kenaikan harga. Kemudian sebaliknya Evening Star itu indikasi penurunan harga, begitu. Kemudian dari Alim-Alim ya, tanya Master tentang candle harami yang candle anakannya ada di tengah itu karena apa? Setahu saya pembukaan candle selalu sejajar dengan penutupan candle sebelumnya. Ya, jadi untuk pembukaan itu bisa sejajar atau bisa juga terjadi gap ya. Tergantung dari permintaan. Biasanya ketika permintaannya melonjak, itu harganya akan ikut meloncat juga. Jadi tidak selalu harga akan sama ya, sejajar dengan penutupan di candlestick sebelumnya. Begitu. Berlaku di time frame H1 atau biasa time frame yang lain? Berlaku di semua time frame ya. Cuma untuk time frame H1 ke atas itu akurasinya lebih bagus dibandingkan H1 ke bawah, begitu. Oke, lanjut ya. 3 Morningstar dan Evening Star udah ya. Kemudian kita akan lanjut ke 3 Inside Up. Nah, untuk 3 Inside Up ini satu candlestick bearish ya dikalahkan oleh 2 candlestick bullish, begitu. Nah, ini kelihatan nih. Ini bisa masuk. Ya, kelihatan ya. 3 Inside Up, satu candlestick bearish dikalahkan oleh 2 candlestick bullish. Kemudian untuk penjelasannya, potensi pembalikan arah bullish reversal. Nah, ini dari turun ke naik. Ini ya. Jadi harganya turun, kemudian ada potensi pembalikan arah, 3 inside up, baru harganya naik. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk kebalikannya 3 inside down. Nah, untuk 3 inside down ini satu candlestick nah ini ada nih ya. Satu candlestick bullish dikalahkan oleh 2 candlestick bearish. Ini nih. Dan efeknya adalah turun. Turunnya sampai mana? Sampai sini. Ya, jadi dari naik ke turun. Ini naik, kemudian ke turun ke sini. Jadi harganya turun 2658 ke 2649. Kurang lebih 90 pips. Nah, begitu ya untuk inside down itu kebalikannya. Selanjutnya, oke. Tadi contohnya sudah ya. Ini juga saya buatkan contohnya di grafik ETC nih, ETC USD. Ini contohnya ada 3 Morningstar. Ini ya. Nah, kelihatan ya. 3 Morningstar. Setelah itu harganya naik. Kemudian supply zone, contoh peluang sell. Nah, di grafik AUD USD ya. Nah, jadi ini ada inside bar. Yang ini nih, inside bar ya. Kemudian ada 3 black cross, artinya ini sejalan. Dan hasilnya harga turun sampai ke zona demand ya, atau level support begitu. Dan akhirnya kita pun telah menyelesaikan topik kita hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan. Oke, pertanyaan dari siapa nih? Nggak ada namanya ya? Pertanyaan dari Titik. Saran dong untuk scalping, saran time frame yang mungkin lebih efektif. Pakai time frame berapa ya? Nah, untuk scalping bisa menggunakan M15 ya untuk analisanya. Kemudian entry konfirmasinya menggunakan time frame M5.
Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita belum ada ini nih, Master. Belum ada sinyal nih. Kira-kira bisa dilihatin nggak nih? Kira-kira sinyal. Mungkin untuk kalau misalnya memang lagi nggak ada, berarti kita pakai supply and demand kali ya untuk wanti-wanti ya. Gitu. Untuk Oke, bisa pasang untuk limit kita signal. pakai supply and demand ya. Coba nah ini teman-teman kita akan peragain ya penggunaan indikator supply and demand contohnya ya. Supply and demand digabungkan dengan candlestick pattern nantinya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya. Kita sambil menunggu signal. Nah, untuk signal kita tunggu 10 menit lagi ya. Kita tunggu penutupan candlestick 1 jam di XAUUSD. Ketika penutupannya bullish, kita akan keluarkan signal buy. Mungkin kita bisa lihat juga di GBP USD mungkin Master, karena kan takutnya teman-teman yang marginnya kecil yang nggak bisa ikutin di XAU USD bisa nih untuk ke Euro USD ataupun ke GBP USD ya, per mata forex. Oke, kita akan lihat ke mata uang ya. Nah, untuk GBP USD masih wait and see ya. Karena harganya masih di tengah-tengah antara resisten dan support. Nah, ini supportnya di sini nih. Jadi ini harganya masih di tengah-tengah. Kita akan lihat di ETC nih, ETC. ETC juga masih wait and see ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh sambil bertanya ya. 1 menit. Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ini ada sinyalnya ya. Jadi nanti ketika harganya turun ke zona demand, bisa dicoba buy. Begitu. Berarti zona demand-nya kira-kira berapa tuh, Master, supaya Alex bantu tuliskan? Untuk Bitcoin itu zonanya di 94.500. Oke, zonanya 94.500 sampai berapa tuh range-nya? Range-nya sampai 94.000. Oke, sebentar. Buy limit ya? Ya, benar, buy limit. BTC USDT. Sorry, dari berapa? Ulang 500 sampai SL-nya batasnya di 94.000. Kemudian targetnya 94.000. ya, targetnya 95.000. TP-nya di 90.000 ya. Ya, 95.000. Jadi SL-nya? satu banding 94.000. SL-nya 94.000. Untuk zona paling rendahnya untuk buy di berapa? Sorry. Zona paling rendahnya buy di 94.317.
Ya, 94.300 ya. SL-nya di 94.000 ya. Iya. TP-nya 95.000. Oke. Oke, ini sinyal ya teman-teman ya. Nanti teman-teman untuk pakai sinyalnya pakai ini ya teman-teman ya. By limit kalau saya mau. Tapi kalau saya memang mau menunggu teman-teman ingat tadi ya. Untuk jenis-jenis candlestick-nya ya. Ada yang Marubozu. Jadi contohnya nih, kalau misalnya candle-nya masuk sampai ke zona supply become demand, nanti tiba-tiba ada ini ya, apa jenis-jenis pembalikan arah harga seperti tadi ya, Marubozu, ada yang Harami, terus juga ada yang Morningstar. Nah, itu mungkin teman-teman bisa masuk saat adanya apa namanya candlestick untuk pola-pola reversal seperti itu. Itu harusnya akurasi teman-teman akan lebih tinggi lagi ya dibanding langsung pasang sell limit by limit seperti itu. Itu penggabungan antara teknik analisa teknikal plus juga candlestick seperti itu. Benar ya, Master ya? Iya, benar sekali. Oke. Ini kita udah sampai di penghujung acara nih, udah sampai di penghujung live streaming. Jangan lupa teman-teman ya untuk isi form feedback ya, supaya kita bisa tahu nih teman-teman mau belajar apa lagi untuk teknik tradingnya ataupun mau diulang apa lagi untuk teknik tradingnya gitu. Dan juga kode kuponnya apa nih Master nih? Oh ya, ini pertanyaannya belum ya? Oh Kode iya, kupon kita dulu. ada ini ya. Kode kupon boleh tuliskan sekalian, kita ada ini nih. Door prize nih untuk tiga orang yang bisa jawab pertanyaan dari Master Doni ya, Master Doni. Oke, seperti biasa ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda sudah siap? Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Candlestick yang memiliki body tipis dan ekor panjang adalah? Silakan dijawab. Untuk formatnya email plus jawabannya. Oke, jadi benar ya jawabannya Master ya? Iya, benar. Oke, jawabannya adalah doji. Jadi siapa nih tadi pertama kali menjawab ya? Kak Cipi-Cipi Capa-Capa ya. Oh, bukan. Kak Alim ya, Kak Alim. Oke, nanti akan di note. Terima kasih juga ya. Ini teman-teman untuk cara jawabnya formatnya seperti ini ya. Yaitu adalah email plus jawabannya ya, email plus jawabannya. Oke, Kak Alim nanti kita akan kirimkan kupon ya ke akun kakak. Oke. Pertanyaan kedua boleh Master? Oke, pertanyaan kedua. Siap ya. Candlestick yang botak dengan badan besar adalah? Silakan dijawab. Oke. Oke, candlestick yang botak ya dan body besar. Siapa nih? Cipi-Cipa Capa-Capa Marubozu. Benar tidak, Master? Iya, jawabannya adalah Marubozu. Marubozu ya, Marubozu itu kita juga bisa kita sebut dengan nama engulfing ya teman-teman ya, engulfing. Jadi ada yang bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Jadi teman-teman kalau misalnya di YouTube biasanya gitu ya. YouTube kan banyak tentu orang-orang pakai bahasa Inggris jawabannya itu apa ngomongnya ya. Jadi nggak serta-merta mereka biasanya ngomong pakai Marubozu tapi lebih ke engulfing seperti itu. Jadi kita ada bullish engulfing, ada bearish engulfing. Oke. Next pertanyaan, Master. Oke, pertanyaan terakhir ya. Dengarkan baik-baik ya. Ini pertanyaannya sedikit panjang. Pola candlestick bullish inside bar adalah adanya indikasi pembalikan arah dari titik-titik ke titik-titik. Silakan dijawab.
Wah, ini baru satu nih yang jawab nih. Oh, Kak Titik, udah dikasih pertanyaannya tadi ya? Apa tidak dengar nih pertanyaannya? Coba boleh diulangi lagi, Master, pertanyaannya. Oke, saya ulangi lagi ya. Pola candlestick bullish inside bar adalah adanya indikasi pembalikan arah dari titik-titik ke titik-titik. Bullish inside bar. Oke, udah ada jawabannya itu Mas Dar. Dari bullish inside bar, dari bearish ke bullish. Benar tidak tuh? Ya, jawabannya adalah dari turun ke naik atau bearish Ya, ke bullish. turun ke naik. Oke, berarti Kak Titik nih ya, Kak Titik nih benar nih jawabannya. Oke, ini Master nih kita ada kode kupon nggak nih untuk ke teman-teman yang udah setia nih mengikuti dari awal sampai akhir? Oke, untuk kode live streamingnya nanti bisa diisi di form ya. Formnya udah di ini Mas Alex, sudah dibagikan di channel Telegram. Formnya teman-teman udah dapat belum nih? Coba Alex pinkan lagi ya. Ini ya. Oke deh, jadi kita udah selesai ya. Nanti boleh nih Alex kasih kesimpulan dulu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang kodenya ya? Mas belum kodenya. Untuk kode yang diisi di form nanti bisa di ini ya, diisi kodenya CS pemula ya. Kodenya CS pemula. Oke, boleh tolong dituliskan Master. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Kelihatan ya. Untuk kodenya, kode yang diisi di live stream di Google Form ya. Itu adalah CS pemula. Oke deh. 2, 1. Oke, cukup. Oke. Jadi terakhir kita mau kasih kesimpulan dulu ya teman-teman ya. Jadi candlestick itu ada 3 jenis ya. Ada yang single, ada yang double, ada yang triple. Jadi cara membacanya juga beda-beda ya. Dari single itu memang kita lihat satu jenis aja. Tadi ada yang contohnya tadi ada yang doji dan lainnya ya. Dan juga ada yang triple. Triple ini yang tingkat akurasinya paling tinggi benar ya, Master Doni ya? Iya. Ya, contoh-contoh yang paling tadi punya Master Doni itu yang favorit itu ada di Three White Shoulder ya, ataupun Three Black Rose. Jenis yang contohnya paling memiliki akurasi paling tinggi. Benar, Master Doni? Iya, benar sekali. Iya, oke. Jadi itu yang pertama ya. Kesimpulan kedua adalah untuk menggunakan formasi candle ini, teman-teman, jangan serta-merta dipakai kalau misalnya kita lihat three white shoulder. Oke, langsung kita open posisi. Tidak. Tentu kita harus menggabungkan dengan jenis-jenis indikator lainnya, seperti contohnya Bollinger Band, teknik supply and demand, dan juga di teknik exponential moving average ya, yang udah kita pelajari di hari-hari sebelumnya. Oke, untuk kesimpulannya cuma 2 itu ya teman-teman ya. Mungkin Master ada yang tambahkan lagi untuk kesimpulannya? Ya, jadi untuk kesimpulan dari topik yang kita pelajari hari ini adalah kita bisa mengidentifikasi pergerakan harga ke depannya lewat bentuk candlestick yang sedang terjadi pada saat ini, begitu. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menganalisa kemungkinan besar harga akan naik atau turun lewat pola-pola candlestick yang sedang terjadi, begitu. Terima kasih Mas Alex. Oke deh, jika begitu terima kasih sekali lagi Master Doni. Jadi udah sampai di sini aja ya teman-teman ya.
untuk live streaming kita. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang paham nih soal candlestick dan lain sebagainya, bisa untuk mencari account manager masing-masing ya. Jadi setiap teman-teman itu udah di-assign account manager ya. Account manager nanti kalau misalnya ada yang masih kurang tahu, kurang paham, silakan kontak account manager masing-masing, bisa kontak melalui WA ataupun chat dalam aplikasi. Seperti itu teman-teman. Oke deh, jika begitu jangan lupa untuk dipantau terus ya untuk pergerakan BTC USDT ya. Semoga sinyal yang diberikan oleh Mas Doni hasilnya baik. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Sudah 1 jam kita bersama-sama di live streaming ini. Selamat sore. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan. Terima kasih. Selamat sore semuanya.